Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailita Syakurilah dengan NIM akhir 038 dan rekan Saya Elvina Dianirmala dengan NIM akhir 031. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori L. Green. Ini dia foto dari Lawrence Green. Nah, Samuel Lawrence Green lahir di Milan, Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 21 November tahun 1917. Beliau dikenal sebagai spesialis di Amerika Serikat, terutama di bidang kesehatan masyarakat. Pada tahun 1962, Green menerima gelar BS dari University of California, Berkeley dan mendapatkan gelar MPH pada tahun 1966. Kemudian 2 tahun setelahnya, yakni pada tahun 1968, Green mendapat gelar Dr. PH yang diperolehnya pada bidang yang sama, yakni kesehatan masyarakat. Nah, dari tahun 1968 hingga tahun 1970, ia menjadi dosen dan koordinator program doktoral di Berkeley School of Public Health. Pada tahun 1970, ia pindah ke Sekolah Kesehatan Masyarakat di Johns Hopkins Bloomberg. Selama 9 tahun di sini, ia naik jabatan dari asisten profesor, kemudian naik menjadi profesor, kemudian menjadi asisten dekan, kemudian menjadi direktur studi pendidikan kesehatan untuk pusat penelitian layanan kesehatan dan pusat onkologi, dan yang terakhir dia menjabat sebagai kepala pendiri divisi pendidikan kesehatan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali posisi penting yang ia jabati. Hingga saat ini ia menjabat sebagai editor asosiasi dari tinjauan tahunan kesehatan masyarakat. Di samping itu, beliau mendapatkan kehormatan dan penghargaan yang banyak. Salah satunya yakni medali peringatan Sandwich pada tahun 2016 oleh American Public Health Association. Green dikenal sebagai pencetus model teori preset pada perilaku kesehatan yang dikembangkan pada tahun 1974. Nah, preset ini merupakan akronim dari Predisposing, Reinforcing, and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1992, Green bersama rekannya bernama Crowther mengembangkan kembali teori preset menjadi teori preset-proset. Nah, proset ini juga merupakan akronim dari Policy, Regulatory, Organizational, Construct in Educational and Environmental Development. Nah, teori ini sangat populer dan sering disebut dengan teori L. Green. Teori ini telah digunakan di seluruh dunia dan menghasilkan lebih dari 1.000 studi yang diterbitkan di kepustakaan profesional dan ilmiah. Oke, preset ini digunakan pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas masalah, dan tujuan program. Sedangkan proset digunakan untuk menetapkan sasaran, kriteria kebijakan, serta implementasi dan evaluasi. Preset ini didasarkan pada premis bahwa sama halnya dengan diagnosis medis yang mendahulukan rencana perawatan, maka diagnosis studi masalah ini sangat penting sebelum mengembangkan dan mengimplementasikan rencana intervensi. Nah, setelah pelaksanaan suatu program kesehatan, tentunya ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini masuk ke dalam struktur POSET, yang mana evaluasi digunakan untuk membenahi kesalahan yang masih dilakukan supaya pada masa yang akan datang program-program bisa dilaksanakan lebih maksimal. Nah, kita lihat struktur yang ada pada layar. Nah, dalam kerangka ini, perilaku kesehatan dianggap dipengaruhi oleh faktor individu yang terdiri atas perilaku dan kebiasaan serta faktor dari lingkungan. Kemudian di sebelahnya itu terdapat 3 faktor. Faktor yang berkaitan erat dengan individu dan lingkungan. Yang pertama faktor predisposisi, kemudian faktor penguat, dan yang ketiga itu faktor pemungkin atau faktor kemungkinan. Nah, elemen-elemen ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap program promosi kesehatan yang dilakukan. Nah, program promosi kesehatan ini dinilai berhasil atau tidak dinilai atau dilihat dari perubahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian di bagian bawah itu ditambah dengan tabel proset. Nah, proset ini ditambahkan ke dalam kerangka dengan mempertimbangkan meningkatnya pengakuan perluasan pendidikan kesehatan untuk mencakup kebijakan, peraturan,
dan faktor ekologi yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Kemudian model preset-proset ini bersifat partisipatif, di mana perubahan perilaku pada umumnya bersifat sukarela, dan program kesehatan ini mungkin lebih efektif jika direncanakan dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri, karena merekalah yang menerapkannya dan merekalah yang akan terpengaruh oleh program ini, seperti itu. Nah, selanjutnya fase-fase dari teori preset-proset. Fase yang pertama yakni diagnosa sosial. Kemudian fase yang kedua diagnosa epidemiologi. Kemudian fase yang ketiga yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan. Kemudian fase yang keempat diagnosis pendidikan dan organisasional. Kemudian fase yang kelima diagnosis kebijakan dan administrasi. Fase yang keenam implementasi. Fase yang ketujuh evaluasi proses. Fase yang kedelapan evaluasi dampak, dan fase yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Fase yang pertama yakni diagnosa sosial. Nah, diagnosa sosial ini merupakan proses menentukan persepsi masyarakat akan kebutuhan mereka serta aspirasi dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Penilaian ini dapat dilakukan berdasarkan data sensus atau pengumpulan data secara langsung, baik melalui wawancara, fokus group discussion atau FGD, dan survei. Nah, sebagai contoh nih, masyarakat di Desa Mawar memahami bahwa kualitas hidup dipengaruhi oleh kesehatan. Misalnya saja orang yang sehat akan lebih terlihat produktif dan bahagia dibandingkan orang yang sakit. Karena orang yang sakit ini akan terbatas dalam melakukan aktivitas, sehingga tidak dapat bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Fase yang kedua yakni fase diagnosa epidemiologi. Fase ini merupakan fase di mana menganalisis masalah-masalah apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Nah, permasalahan yang dianalisis dapat berupa epidemiologi, perilaku, dan lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan individu. Pada fase ini perlu adanya gambaran masalah kesehatan secara rinci dari data yang ada, misalkan dari data lokal, data regional, maupun data internasional. Nah, selain itu perlu adanya identifikasi mengenai siapa saja dan kelompok mana saja yang terkena penyakit ini, misalkan jenis kelamin, umur, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, perlu dicari juga pengaruh dari masalah kesehatan ini, mulai dari morbiditas, disabilitas, mortalitas, tanda, dan gejala yang timbul, serta cara menanggulangi dari masalah kesehatan tersebut. Nah, informasi-informasi ini digunakan untuk menentukan mana skala prioritas yang bisa lebih dahulukan, seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, petugas kesehatan dan masyarakat beranggapan bahwa diare anak menjadi prioritas masalah kesehatan pada Desa Mawar, gitu. Karena jika dilihat dari data yang ada, jumlah kasus diare anak pada desa ini terdapat 14 kasus, yang mana ini harus segera ditangani. Itu. Fase yang ketiga yakni fase diagnosa perilaku dan lingkungan. Nah, perilaku dalam hal ini bisa dilihat dari pemanfaatan layanan kesehatan, pola konsumsi makanan, pemeliharaan diri sendiri, kepatuhan, dan pencegahan. Sedangkan diagnosis lingkungan bisa berupa keadaan sosial, ekonomi, fisik, layanan kesehatan, pemerataan, dan keterjangkauan. Misalnya, masyarakat masih belum sadar dan belum mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya dalam pencegahan diare. Selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah dari menentukan diagnosa perilaku dan lingkungan, gitu. Yang pertama yakni memisahkan faktor perilaku dan non-perilaku penyebab masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang dapat dicegah dan perilaku yang berhubungan dengan tindakan perawatan atau pengobatan. Kemudian yang ketiga, mengurutkan masalah perilaku dan lingkungan berdasarkan besarnya pengaruh terhadap kesehatan. Kemudian yang keempat, mengurutkan masalah perilaku dan lingkungan berdasarkan kemungkinan untuk dapat diubah. Kemudian yang kelima, menetapkan perilaku dan lingkungan yang menjadi sasaran program. Kemudian untuk fase yang keempat ialah diagnosis pendidikan dan organisasional.
di mana pada fase ini dilakukan identifikasi terhadap faktor perilaku dan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Dalam hal ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku, yakni yang pertama faktor predisposisi yang merupakan faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang, bisa berupa sikap, pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, nilai, norma, serta budaya. Kemudian yang kedua adalah faktor pemungkin yang merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku. Faktor ini bisa berupa sumber daya kesehatan, berupa tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, keterampilan serta keterjangkauan sumber daya kesehatan. Kemudian yang ketiga ialah faktor penguat yang merupakan faktor yang memperkuat terjadinya perilaku seseorang, bisa dari keluarga, teman, bisa guru, kemudian suami, petugas kesehatan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah fase kelima. Fase kelima merupakan diagnosis kebijakan dan administrasi, yang dimana pada fase ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan, kebijakan, kejadian, serta sumber daya pada organisasi yang menghambat maupun mendukung upaya promosi kesehatan. Dalam fase ini juga diagnosis administrasi yang dilakukan berupa penilaian terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan program. Kemudian yang kedua, sumber daya yang ada pada organisasi dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah hambatan dalam pelaksanaan program. Kemudian untuk diagnosis kebijakan sendiri dilakukan penilaian meliputi yang pertama dukungan dan hambatan politis, kemudian yang kedua peraturan dan organisasional yang memfasilitasi program, kemudian yang ketiga ialah pengembangan lingkungan yang mendukung kegiatan masyarakat dan juga kesehatan. Baik, kemudian untuk fase selanjutnya ialah fase 6 atau implementasi, di mana pada fase ini dilakukan implementasi sesuai dengan perencanaan promosi kesehatan yang sudah dibahas sebelumnya, berdasarkan diagnosis sosial dan juga epidemiologi yang sudah diidentifikasi. Kemudian fase selanjutnya ialah fase 7 atau evaluasi proses, di mana pada fase ini dilakukan evaluasi terhadap proses promosi kesehatan yang dilakukan. Dalam evaluasi ini dilihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian fase selanjutnya ialah fase 8 atau evaluasi dampak. Pada fase ini dilihat sejauh mana perubahan pada target, mulai dari perilakunya, ada predisposing, reinforcing, enabling, atau kalau dalam bahasa Indonesia predisposisi, pemungkin, dan pendorong atau penguat, serta lingkungan mereka, lingkungan sekitar target. Kemudian yang selanjutnya ialah fase 9, yaitu evaluasi hasil. Nah, pada fase ini dilakukan evaluasi sejauh mana sih perubahan terhadap epidemiologinya serta kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakatnya. Kemudian selanjutnya kami juga sudah mencari contoh jurnal mengenai jurnal yang menggunakan teori Proceed dari Lawrence Green, seperti itu, yang dimana judul jurnal yang kami ambil ialah faktor yang mempengaruhi kejadian diare di Tambak-Sari, Kota Surabaya. Dalam hal ini kami juga sudah membuat contoh kuesioner yang berisi identitas responden berupa nama, jenis kelamin, alamat, umur, pendidikan, dan juga pendapatan. Yang kemudian yang kedua ialah petunjuk pengisian kuesioner, yang dimana sesuai jurnal yang kami jadikan referensi,
terdapat dua hal yang mereka teliti, yaitu ada faktor predisposing, kemudian yang kedua adalah faktor enabling. Di mana yang faktor predisposing itu meliputi pengetahuan mengenai diare, kemudian tindakan mencuci tangan sebelum makan, tindakan mencuci tangan setelah BAB, kemudian sikap dalam membersihkan lingkungan, serta sikap membuat dan meminum oralit apabila mereka diare, seperti itu. Kemudian untuk enabling faktornya berupa keberadaan sarana air bersih serta keberadaan tempat sampah. Nah, ini kemudian ini adalah contoh kuesioner yang sudah kami buat. Jadi kami membuatnya dalam bentuk tabel. Yang pertama ada pengetahuan mengenai diare, di mana responden dapat memilih jawaban benar dan salah. Kemudian yang kedua ada mengenai tindakan dalam mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, dengan pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tindakan dalam mencuci tangan dengan sabun setelah BAB, dengan pilihan jawaban yang sama, yaitu ya atau tidak. Kemudian ada sikap dalam membersihkan lingkungan, di mana dalam hal ini kami menyediakan pilihan jawaban setuju atau tidak setuju. Kemudian ada sikap dalam membuat dan mengonsumsi oralit, dengan pilihan jawaban yang sama seperti tadi, yaitu setuju dan tidak setuju. Kemudian untuk enabling faktornya yaitu keberadaan sarana air bersih dan juga keberadaan tempat sampah, kami juga menyediakan pilihan jawaban setuju dan tidak setuju, seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.